Bab 625. Belum cukup untuk senonoh padamu. Pelayan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil menu dan berjalan keluar. Dalam ruang VIP masih sangat tenang, tetapi ketenangan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Mungkin suasana hati Gita telah berubah. Sebelumnya dia malu, gugup, tapi setelah Andri mengatakan ucapan itu, dia hanya merasa dirinya sangat malu dan tidak tahu malu. Dia benar-benar menyukai Andri, hanya saja ingin berusaha, tapi mengapa? Dia tidak memberinya kesempatan untuk berusaha. Andri tentu saja memperhatikan perubahan perasaannya. Mereka berdua terus diam sampai hidangan satu persatu disajikan. Ketika pelayan meletakkan sebotol bir putih di meja, Andri pun mengerutkan dahi dan menatap Gita di depan. "Apa kamu mau minum bir?" Gita terkejut sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Andri teringat dengan tampak dia mabuk di pesta waktu itu, jadi mengerutkan dahinya, tidak boleh minum bir. Nada ini seperti memerintahnya. Jika dia sebelumnya tidak mengungkit hal itu, mungkin Gita akan merasa dia sedang peduli pada dirinya, tapi sekarang dia hanya merasa sedikit menyindir, jadi berkata dengan marah, "Tuan Han, kamu bukan siapa-siapaku, sepertinya tidak ada hubungan jika aku mau minum bir atau tidak." Andri, gadis ini. Dia menatapnya dengan tak berdaya, lalu berkata, "Siapa yang akan mengantarmu pulang jika mabuk?" Gita. Dia membelalak mata melihat Andri sejenak, akhirnya dikalahkannya. Dia pun melihat ke bawah dengan senyum pahit. "Tenang saja, saat itu aku akan menelepon temanku untuk menjemputku. Setelah Tuan Han makan, maka boleh pergi dulu." Dia benar-benar terlalu banyak berpikir, dia hanya tidak ingin dia minum bir, karena dia harus repot-repot mengantarnya pulang setelah dia mabuk. Tapi apa yang dia pikirkan? Gita tiba-tiba merasa undangan makan hari ini, benar-benar sedang menghina diri sendiri. Dalam ruang VIP menjadi tenang lagi, Gita menuangkan segelas bir putih untuk dirinya. Dia sudah minum setengah gelas bir sebelum makan. Andri melihat dia minum dengan cepat, tangannya pun berhenti bergerak dan ingin menghalanginya. Tapi dia teringat dengan ucapan dia sebelumnya. Dia bukan siapa-siapanya, jadi tidak ada hak untuk mengatur dia minum bir atau tidak. Ucapan ini sangat benar. Jadi Andri bersikap diam, namun dia tidak makan. Gita tidak memedulikan dia makan atau tidak. Setelah dia minum setengah gelas bir, dia baru mulai makan. Makan tak lama, baru menyadari Andri yang di depan hanya duduk dan menatapnya dengan mata hitam. Dia terkejut sejenak, tiba-tiba menarik tisu untuk menyeka bibirnya dan tertawa. "Tuan Han, cepat makan, lihat aku tidak akan kenyang, ayo." Dia dengan senyum paksa mengundang Andri makan, kemudian dirinya terus makan lagi. Tidak tahu berapa banyak bir yang diminumnya di pertengahan itu, Gita merasa kepalanya mulai pusing, perut juga kembung dan sangat tidak nyaman. Ketika dia menengadahkan kepala, dia sudah tidak bisa melihat jelas pemandangan di depan. Hanya ada sosok yang samar. Gita berusaha menenangkan diri, kemudian berkata, Aku mencuci muka dulu." Kemudian dia berdiri dan berjalan dengan terhuyung. Andri mengerutkan kening, melihat gadis yang tidak berjalan dengan terhuyung itu, dia pun tidak tahan untuk memegang pergelangan tangannya. Jika tidak pandai minum, maka jangan minum. Mengapa setiap kali harus membuat kerepotan? Apakah sangat ada pencapaian jika membiarkanku membantumu mengatasi kerepotanmu? Suara tegas itu terdengar dari atas kepalanya, dikarenakan Gita masih sadar, jadi dia tahu itu suara siapa dan langsung mendorong tangan pria itu. "Aku tidak perlu kamu atur. Apa kamu kira aku ingin mengaturmu?" Andri menarik tangannya lagi, "Jika tidak datang bersamamu, aku malas mengurus masalahmu." Gita berteriak dengan marah, "Kalau begitu abaikan saja aku sudah mengatakannya tadi. Aku akan memanggil temanku menjemputku setelah aku mabuk. Mengapa kamu masih di sini? Cepat pergi." Gita mendorongnya. Andri tidak menyangka dia terdorong maju beberapa langkah oleh Gita. Dia sedikit kesal,
jadi langsung berjalan ke sana dan berkata dengan dingin, "Teman apa yang kamu panggil? Keluar sekarang dan aku akan mengantarmu pulang ke rumah." "Tidak mau." Gita menatapnya, "Kamu jangan bersamaku lagi, sekarang aku sudah mabuk. Jika kamu terus bersamaku, aku tidak bisa menjamin aku tidak akan berbuat sesuatu padamu." Selesai berbicara, Gita melihat bibir tipis Andri, lalu menjilat bibir sendiri dengan gugup. "Andri." Dia menatap gadis yang setinggi dadanya dengan sakit kepala, menunjukkan sikap semena-mena, tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. "Jangan bicara lagi, aku akan mengantarmu pulang dulu dan kamu boleh semena-mena setelah pulang." Andri berencana menggendongnya jika dia tidak patuh. Tidak disangka dia baru membungkukkan pinggang, Gita sudah mencondong ke depan, lalu meraih lehernya dan mencium bibirnya. Bibir mereka saling menyentuh, Andri pun terdiam di tempat, tidak disangka dia diciumnya lagi. Gita menciumnya dengan kuat, lalu berkata dengan marah, "Aku sudah mengatakan, jika kamu mendekatiku, maka aku akan semena-mena padamu, kamu mau pergi atau tidak?" Andri memegang bibir sendiri, lalu menatap orang di depan dengan tak berdaya. "Sekarang kamu sudah mencium, bisakah kita pergi?" Gita mengedipkan mata. "Tentu saja tidak bisa, aku belum cukup bersikap senonoh padamu." Dia menciumnya dengan berani, tapi Andri menghindarinya sentuhannya dengan mengerutkan dahi. Gita berbalik dan mencium ke lehernya. Dikatakan bahwa Jakun adalah tempat sensitif para pria, jadi dia ingin mencobanya hari ini. Lagi pula dia sudah malu di depannya, jadi tidak perlu menyimpan apa-apa lagi. Benar, ketika dia menggigit Jakunnya dengan pelan, dia terdengar suara menahan, lalu tangan yang memegang tangannya juga gemetar. Benar-benar berguna. Dalam hati Gita sangat senang, jadi dia menjulurkan lidahnya untuk menjilat sehingga tubuh Andri gemetar sejenak, kemudian dia langsung mendorongnya. Gita melihat telinganya memerah ketika menengadahkan kepala, lalu dia tidak mempedulikan banyak hal. Hanya melompat ke arahnya, lalu memeluk lehernya dan sepasang kaki menjepit pinggangnya. "Aku tidak peduli apa yang kamu katakan, yang penting aku menyukaimu. Aku ingat apa yang kamu katakan padaku waktu itu, tapi bisa bagaimana? Aku juga memberitahumu bahwa aku tidak mengungkapkan perasaanku padamu. Jadi penolakanmu itu tidak termasuk. Gita seperti si gila yang bandel, selesai berbicara, dia mencium wajah tampan Andri. Jika hanya mencium bibir, maka Andri dapat menghindar, tapi Gita ini mencium secara tidak teratur, sehingga dia tidak tahu harus bersembunyi kemana. Pada saat ini, pelayan hendak menyajikan sesuatu. Ketika dia melihat adegan ini saat di depan pintu, dia pun keluar dengan tersipu. Andri baru menggunakan tenaga besar untuk menarik gurita yang gantung di tubuhnya, lalu melemparkannya ke sofa di sebelahnya dan berkata dengan dingin, "Gadis itu seharusnya tahu menjaga harga diri sendiri, kan? Apakah memeluk dan mencium pria adalah gayamu? Gita, apakah kamu benar-benar mengira kamu akan membuatku terpesona dengan menggodaku beberapa kali seperti ini?" "Tidak." Mata Gita memerah, lalu berteriak padanya, "Aku tidak berpikir begitu, aku juga tidak begitu sombong, tapi aku ingin bertemu denganmu dan aku hanya ingin berbuat seperti itu." Bersambung.